menyimpulkan kebenarannya ini tidak ada teorinya atau tidak bisa diindera secara teoritis. Atau tidak bisa, ya bukan barang lah, bukan meters gitu maksudnya, termasuk Tuhan. Nah, maka ada satu logika yang lain yang dikembangkan, namanya logika deduktif. Nah, logika deduktif ini sebaliknya daripada teori induktif. Teori induktif mencari verifikasi, teorinya deduktif ini mencari bukan verifikasi tapi falsifikasi. Jadi dia punya banyak sekali pilihan, terus kemudian satu persatu dihilangkan ujian-ujiannya sampai tinggal satu. Makanya kan Sherlock Holmes itu kan pernah bilang dalam bukunya Sign of Four yang nulis, dia bilang sama Watson, sahabatnya yang terbingung-bingung ketika Sherlock Holmes ini nyelesain kasus. Dia bilang gini, Watson, how many times should I tell you if you remove all the possibilities, if you remove all the impossible, then whatever remains, however improbable, that's the truth. Jadi dia bilang gini, Watson, saya mesti kasih tahu kamu berapa kali, kalau kamu ilangin segala sesuatu yang tidak mungkin, yang tersisa itu, seberapapun itu kamu tidak suka dan seberapapun tidak mungkin, maka itulah kebenaran. Nah, itu namanya teori falsifikasi. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang dirasionalisasi? Mudah. Kalau seandainya kita nggak bisa menemukan tentang satu pun teori untuk menjelaskan keberadaan alam semesta, kecuali kemudian ada Tuhan, ya berarti Tuhan pasti ada. Gitu aja, sesederhana itu. Contoh kayak gini deh, yang paling gampang ya. Ketika membahas tentang dunia, ada dua teori mainstream dan gak ada yang ketiga. Pertama, mengatakan bahwa bumi ini dan seluruh alam semesta tercipta secara kebetulan. Coincidence. Yang kedua, Stephen Hawking. Kenapa? Stephen Hawking. Betul. Coincidence. Yang kedua adalah tercipta secara desain. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang menjelaskan tentang bahwa alam semesta tercipta secara coincidence? Ini nggak punya jawaban. Secara hukum termodinamika, secara hukum entropi dan segala macam nggak punya jawaban. Walaupun kemudian kita mengatakan bahwa alam semesta memuai. Lalu kemudian kalau kita tarik waktu ke belakang berarti menyusut. Stephen Hawking bilang tetap kemudian gara-gara gravitasi. Lalu terbentuk semua ini. Tapi bagaimana itu bisa diulang? Nggak bisa. Nah, maka satu-satunya pilihan adalah desain. Karena kita nggak bisa menjelaskan. Karena kalau kita bilang bahwa Tuhan nggak ada, kita harus menjelaskan secara akal juga bagaimana cara untuk membuktikan segala sesuatu tercipta secara kebetulan. Bagaimana bisa? Ateis bilang, kamu nggak bisa buktiin Tuhan karena itu Tuhan nggak ada. Kita tanya balik, kalau kamu bilang saya nggak bisa buktiin Tuhan, kamu bisa nggak buktiin Tuhan nggak ada? Nggak ada. Nggak bisa juga. Karena ini bukan meters, ini bukan verifikasi, ini bukan teori induksi. Maka satu-satunya teori untuk mencapai keberadaan Tuhan secara logika adalah dengan teori deduksi. Itu sebenarnya kalau Ghazali bisa, kalau saya coba untuk memahami, itu mungkin terkait dalam problematika seterusnya setelah keimanan. Artinya contoh gini Mas, anggaplah Mas dokter. Saya datang ke Mas, lalu saya bilang, Mas aku sakit banget, dengan keperluan penuh, Mas aku sakit banget, dan aku cuma yakin bahwa Mas yang bisa nyembuhin aku, bahwa dokter yang bisa nyembuhin aku. Dan saya sudah pastiin Mas Dani itu adalah dokter. Mas Dani meriksa saya, terus bilang, kamu ini Felix, benar-benar kamu ini parah, badanmu nggak kamu jaga, ini resep untuk kamu. Resep yang diberikan sama Mas Dani, itu mungkin saya cuma bisa baca, dan cuma bisa saya cari di apotik. Tapi saya nggak akan bisa comprehend. Karena saya bukan mahasiswa kedokteran, saya nggak pernah lulus kedokteran, maka tidak pada porsinya saya menanyakan resep itu. Kalau saya bilang begini, Mas, tolong jelaskan pada saya ini maksudnya apa? Kenapa dosisnya segini? Kenapa segini frekuensinya? Bagaimana cara dia mempengaruhi neuron-neuron saya ataupun badan saya? Ya dokternya tinggal bilang, kita gantian aja kamu jadi dokter, jadi pasiennya gimana? Karena kalau dia jelasin pun, saya nggak bakal paham. Karena saya bukan dokter dan saya nggak mengambil itu. Nah, maka ketika kita punya akal kita itu adalah bukti bahwa kita itu terbatas. Karena akal itu bukti keterbatasan. Karena Tuhan nggak perlu akal. Yang perlu akal itu yang terbatas. Nah, akal ini cuma dikasih potensi dengan 3% itu untuk memahami eksistensi. Selesai. Sampai pada yang diindra. Betul. Nah, setelah memahami eksistensi, maka apapun yang diminta oleh Tuhan, kita nggak punya pilihan. Itulah namanya muslim, berserah. Turut. Patuh, kita nggak punya pilihan. Kenapa nggak punya pilihan? Karena kita tahu memahami itu nggak akan bisa. Karena kita cuma punya 3%. Tapi untuk menyadari eksistensinya sangat bisa banget. Itu udah lebih daripada cukup. Kalau orang-orang zaman dulu, orang-orang Badui, ketika ditanya, kenapa kamu yakin dengan Allah? Dia bilang, kamu lihat ini, ada tai unta? Iya. Nah, tai unta ini nggak mungkin datang dengan sendirinya. Simple. Mesti ada unta. Maka adanya saya yang sangat detail dan rumit, nggak mungkin kalau misalnya terjadi secara sendirinya. Lebih orang zaman sekarang lagi, milenial, beli kamera paling bagus. Saya kemarin baru beli kamera, harganya nyombong. Ya kira-kira beli kamera baru lah untuk ngevlog gitu kan ya. Nah, ini kamera ini kalau sama orang yang nggak ngerti Mas, dijadiin ganjelan pintu. Iya dong.
Karena dia nggak ngerti, padahal ini kamera sangat-sangat keren banget. Kenapa dibeli? Oh, karena autofokusnya bagus, karena misalnya dia bisa 4K dan segala macam. Nah, untuk mengetahui itu perlu akal, memahami itu perlu knowledge. Nah, rasionalisasi itu di situ letaknya. Tapi dia nggak akan bisa untuk bisa merasionalkan Allah dengan zatnya yang sebegitu rumit. Karena kita cuma dikasih kemampuan jadi 3% tadi. Betul. Cuma untuk memahami eksistensinya, karena itu turut. Dia cuma tahu, oh dia dokter, berobatnya ke situ. Udah, sampai di situ. Nah, setelah itu apapun yang dikasih resepnya pada kita, sami'na wa ta'na. Di situ kemudian mereka bilang, kita bisa meningkatkan kecepatan kereta ini dengan hampir-hampir lebih cepat daripada yang lain karena nggak ada friksi, nggak ada gesekan. Tapi kalau terlalu cepat bisa bahaya. Nah, dengan cara yang sama mereka bilang, kalau misalnya dengan cara gini-gini aja, nggak ada modifikasi sedikit pun, orang paling cepat ya kecepatan cahaya. Karena nggak ada yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tapi kalau mau dimodifikasi, kecepatan cahaya itu bisa di-enhance dengan cara buat namanya light tunnel itu. Nah, menurut mereka ada sebuah light tunnel, ya ini bahasanya orang-orang kita bisa nanti bicara soal agama lah. Tapi ini bahasanya ilmuwan. Berarti untuk merasionalisasi Nabi Muhammad itu naik, itu ada light tunnel. Makanya kalau kita bicara tentang alladzi barokna haulah, yaitu Allah memberikan sebuah konsep barokah itu kan, barokah sekitarnya. Betul, yang menyebar sesuai dengan satu titik tunggal. Nah, maka ketika semakin dekat titik itu, ibarat orang punya wifi paling tinggi. Makanya kemudian kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Secara kemudian perspektif tadi rasionalisasi, berarti di situ ada medan yang sangat kuat, yang nggak ada di tempat yang lain. Makanya dikatakan pusat barokah, tempat nanti kumpulnya manusia di yaumil kiamat. Secara keyakinan kita juga di situ. Makanya kaum muslim kenapa harus memusatkan pandangannya ke Baitul Maqdis? Ya itu juga adalah seperti itu, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Itu secara rasionalisasi. Tapi apapun yang kita lakukan nanti, walaupun kita sudah bisa merasionalisasi satu hal misalnya, karena memang ini sudah masanya dan kita nggak tahu lagi masa depan seperti apa, tapi tetap aja di dalam Islam dimensi keimanan itu sendiri sudah berdasarkan rasio pada awalnya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh keimanan itu akhirnya menjadi rasio yang bisa kita percaya. Nah, itu enaknya Islam tuh begitu. Jadi dia memangkas habis seluruh proses dan memberikan manusia tinggal hasil yang tenang. Dan itu di Islam. Betul. Nggak ada di tempat yang lain. Kenapa ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kan minaz zulumati ilan nur. Zulumat itu adalah bentuk jamak. Karena tunggalnya bukan zulumat. Zolim itu kan salah satu contoh kegelapan. Zulumat itu adalah kegelapan-kegelapan. Tapi ketika Allah nyebut cahaya bukan anwar. Tapi nur. Anwar, karena jamak. Karena cahaya itu cuma satu. Cahaya itu cuma satu, Allah. Makanya Allah nggak pernah pakai jamak ketika berbicara minaz zulumati ilan nur, selalu satu. Nur itu cuma dari Allah, cuma mantul kemana-mana. Termasuk pada orang-orang beriman, mereka punya cahaya.